Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, rekan mahasiswa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam pertemuan ketiga terkait dengan mata kuliah akuntansi keuangan dan syariah. Yang kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Mata kuliah bertujuan untuk saudara bisa lebih memahami dari mana dan bagaimana sumber-sumber sejarah akuntansi syariah sejak masa Rasulullah, sejak masa Khalifah Rasyidin dan sampai hari ini yang kita gunakan. Jadi saudara bisa membedakan bagaimana peran perkembangan akuntansi secara umum dan perkembangan akuntansi syariah. Sebelum kita masuk, mungkin saya akan mengabsen terlebih dahulu yang hadir hari ini. Muhammad Azhir Ardiansyah, kemudian saudari Sayyidah, saudari Nur Latifah, dan saudari Fatimah. Yang salah satunya yang kita dipakai adalah tentang wakaf lalu bayar dan mahrum riba. Allah mengatakan jual beli dan menerangkan riba. Ini adalah tafsirnya, kami dari tafsir dua. Saya coba mengutarakan tentang sebuah film terkait dengan bagaimana sejarah perkembangan. Mungkin bentuknya tidak seperti hari ini, tetapi sebetulnya hampir sama. Kemudian muncullah tentang akuntansi peternakan, pertanian, bendahara, konstruksi itu sudah ada terjadi di zaman 13 tahun silam. Ya. Oke. Kemudian perkembangannya pada dinasti Abbasiyah. Ini adalah kita yang saat ini sering dulu belajar di kita di akuntansi keuangan adalah tentang buku besar. Perhatikan dalam dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ini yang kalau sudah menemukan kategori satu halamannya satu ayat. Kita transaksi itu selain di ayat 28 juga ada tentang bagaimana pemerintah untuk membayar zakat. Ya. Bagaimana untuk mencatat setiap transaksi utang piutang. Maka kewajibannya kan ini adalah laporan tentang bagaimana pemasukan dan pengeluaran di dalam dunia akuntansi. Maka tayangan ini merupakan suatu kritikan yang orang dalam akuntansi umum dikatakan keluarga kita sering memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan, pakaian, kira-kira yang disiapkan. Maka gunakan pada saat musim dingin, ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama telah mengenal konsep nilai atau kredit. Mari kita buktikan sebetulnya apakah luka patrioli atau Islam dulu yang menemukan akuntansi. Ternyata Khawarij itu kan mengarah ke tentang semuanya ada kita. Dua yang lain tentang konsep partai itu, namun baru diterbitkan pada tahun 1573. Maka ilmu akuntansi itu menemukan angka 0. Ilmu akuntansi diperkenalkan. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, siapa namanya? Saya Julian. Oke, apa yang mau ditanyakan? Dan perhitungan yang saudara tersebut. Kemudian bahwa ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari social science, yaitu bagian dari ilmu yang mempelajari fenomena pada masyarakat dan dengan lingkungan yang bersifat lebih relatif, bukan dari perkembangan. Maka sebagian bagian dari kalau ada ayat berapa bisa jadi kan di dalam Al-Quran tidak ada ayat untuk mencatat makanan, pakaian, kira-kira yang dipersiapkan. Maka gunakan pada saat musim dingin ketika masyarakat
Silakan. Yang pertanyaan, apakah ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat? Namun setelah penelitian sejarah dan arkeologi ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penelitian itu sudah dikenal dengan akuntansi. Kalau kita melihat pelajaran-pelajaran atau buku teks untuk SMA itu, bahwa akuntansi dibawa oleh POC atau oleh Belanda ke Indonesia, ternyata sebetulnya sudah ada dari zaman dulu. Perlu diingat bahwa matematika dan fisik angka sudah dikenal sejak zaman ke-9 Masehi. Ini berdasarkan penelitian di masing-masing bahwa itu ada di surat Al-Baqarah ayat 280. Itu adalah bagaimana mencatat ayat di surat Al-Baqarah. Pada artinya adalah makna yang mencatat itu adalah bagaimana mencatat setiap utang piutang. Maka akuntansi pada prinsip kegiatannya adalah mencatat. Itu sering mulai apa? Bahwa ternyata akan diciptakan oleh perubahan Islam, yaitu al-Mawarisi, atau kita menyebutnya sekarang al-Jabar. Nah, para pemikir Islam itu antara lain adalah Al-Qasimi, Jabir al-Hayyan, Al-Razi, Al-Qais, Al-Kindi, Al-Farisi, Avicenna, Abu Basir, dan Al-Ghazali. Ini kan nama-nama yang sering kita menemukan, sering kita mendengar, baik itu dalam sejarah pemikiran ataupun sejarah peradaban Islam. Ini nama-nama. Siapa namanya? Ini adalah konsep Luka Pakiawi dan ini adalah kontribusi Islam. Luka Pakiawi yang bahwa itu adalah evening good, maka kita harus dengan mengucapkan ini kemiripan ya. Kaya, kemudian ada Maula. Jelas di dalam Al-Quran tentang bebas sudah jelas. Yang saya pertanyakan terkait penjelasan tentang akuntansi, apakah ada di dalam Al-Quran gitu kan? Jadi kalau ada ayat berapa bisa lebih jelas dari saudara buka Quran surat Al-Baqarah ayat 282 beserta tafsir. Maka di situ jelas bagaimana supaya kita diperintahkan untuk mencatat utang piutang. Utang kegiatan pertama adalah mencatat. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Itu kegiatan-kegiatan yang tidak yang membutuhkan penjelasan lain selain Quran dan Sunnah. Di antaranya ada kias, kemudian ada intisan, dan masalah musyalah, huruf dan jawi. Itu adalah semua rangkaian hukum Islam, terutama di kajian muamalah yang sering kita ini. Saudara mencari berbagai sumber yang literatur yang sudah disampaikan tempoh hari adalah dengan kata itu dalam membuat resume tentang bagaimana sejarah perkembangan akuntansi pada masa Rasulullah dan pada masa ulama. Kelompok pertama itu adalah mencari membuat resume tentang bagaimana perkembangan akuntansi di zaman Rasulullah. Kelompok pertama, dan kelompok kedua ini bagaimana perkembangan akuntansi pada masa Khulafaur Rasyidin. Waktunya saya pikir cukup 15 menit. Silakan untuk melakukan diskusi.
dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang kepala negara juga merangkap sebagai. Terima kasih mulia untuk kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 akan menyampaikan bagaimana perkembangan organisasi pada saat ini. Ya, setelah terima kasih izin berbicara. Jadi perkembangan akuntansi pada zaman Khulafaur Rasyidin ini, jadi pada yang dibentuk pertama kali itu oleh Khalifah Umar itu terdapat 14 departemen dan 17 kelompok yang tugas dalam bidang keuangan dan pelaporan keuangan yang bertanggung jawab untuk menuliskan dan mencetak informasi baik formal maupun baik. Dari awal dan saya sudah sampai di penghujung pertemuan ini, maka kesimpulan untuk pertemuan sekarang adalah pertama bahwa manfaat mengenai angka termasuk dalam pencatatan transaksi, sehingga Pak Yoli memiliki teman yang namanya Onofrio Dini Flores yang sering bekerja di kewilayahan. Kesimpulannya adalah dugaan ada hubungan antara akuntansi modern dengan akuntansi. Bisa jadi akuntansi yang kita pelajari hari ini merupakan sumber dari akuntansi Islam yang panjang melalui pembelajaran yang melalui Eropa dan sampai kita dan sekarang kita menyebar ke Amerika. Itulah mungkin kesimpulan dari pertemuan hari ini. Dan